SQL dalam Kedua, jendela SQL View. kedua menggabungkan apa ini? Menyambung apa? Ya, menjalankan perintah Ketiga, SQL dalam menjalankan. jendela. Yang ketiga memperbaiki. Ya, memperbaiki kesalahan. Ini sudah hot sini Pak. Sudah hot sini apa C berapa ini? Sudah C4, Pak. C4. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya, waktu Bapak mengajar tadi, apakah muncul itu hot itu? Muncul, Pak. Jadi bagaimana Pak? Di Karena kan siswa ini atau, pas di ya. pembelajaran tadi ada untuk memperbaiki SQL yang salah gitu. Oh, kita kasih gitu. Ada Iya, ya. betul. Jadi ya kita pas praktek kita kasih SQL yang salah, biarkan mereka berpikir, oh ya ternyata di situ ada sintak yang salah gitu. Oh, jadi ini PBL juga ya? Ya betul Program Pak, PBL. program apa nih program basic apa? Program Basic learning juga ya. ya based Jadi learning, ya. Problem based learning. program based learning. Yang di RPP saya lihat metodenya juga tidak ada. Hanya diskusi, penugasan, tapi tidak tahu bagaimana caranya diskusi itu bisa sampai. Harusnya di sini dijelaskan bahwa diskusi, penugasan, tugas, dan kuis atau tes melalui Google Classroom atau apa, atau WA gitu Pak. Jadi diperjelas. Di penilaian sikap, oke, saya lihat sudah jelas lengkap di instrumennya, tapi kecuali lagi Pak Riki mau tanya lagi lebih dalam, tapi saya sudah lihat di RPP-nya, bagus untuk menilai sikap. Ya. Pertanyaan saya, dari mengajar tadi, apakah Bapak merasa bahwa sudah berkreatif atau berkreasi, terjadi interaksi antara siswa dengan Bapak? Saya merasa sudah Pak. Di bagian mana itu Pak? Di bagian pas kita membuat database Pak. Karena buat database ini siswa juga membuka Microsoft Access-nya Pak. Jadi pas saya tanya mereka ada yang mengerti tidak, nah, mereka menjawab. Nah, terus misalnya dari Oke Pak, baik. Apa ini? Kalau menurut Bapak ini pembelajaran Bapak sudah tipek ini? Ini sudah tipek Pak. Ya, tipek. Berapa persen tipek kira-kira? Ini kira-kira kalau saya sendiri ini udah 90 Pak, karena kita udah pakai CBT, karena pembelajaran kita sudah full daring Pak ya, udah pakai CBT, udah ada video tutorial, sudah pakai modul, udah pakai teknologi aja Pak, pure. Yang tadi waktu mengajar Bapak, ada itu ya. Semua? YouTube apa? Ya, YouTube ada video. Pak, di CBT-nya Pak. Video. Ya. Oke. Keterampilan di sini, menilai keterampilan bagaimana Pak? Menilai keterampilan nanti ada tugas praktek Pak. Ada tugas praktek, dia praktek di rumahnya atau bagaimana Pak? Ya, dia praktek di rumahnya karena kita lagi COVID Pak. Jadi apa yang dia praktekkan Pak? Yang akan dia praktekkan adalah membuat membuat SQL, sintak SQL di dalam sebuah program. Ini sudah saya masukkan di tugas itu. Tugas siswanya ada. Baru hasilnya dia kembalikan dalam bentuk coding Pak. Coding melalui Google Form begitu? Melalui CBT Pak. CBT. Ya, di CBT. Apa yang kita pahami tentang teori belajar dan pembelajaran? Teori belajar dan teori pembelajaran. Ya, teori belajar dan dalam pembelajaran. Jadi teori belajar itu, menurut kita, teori belajar itu teori cara kita untuk memberikan ajaran Pak. Caranya misalnya memberikan teori belajar itu menaruh perhatian pada hubungan ya Pak antara variabel-variabel. Jadi kita ini dalam hal PPG ini apakah sudah menganut teori belajar? Sudah Pak. Sudah menganut. Iya. Kenapa kita bilang sudah menganut teori belajar? Apa saja? Kita memperhatikan Pak. Jadi kita memperhatikan siswanya itu teori belajar Pak seperti itu. Oh begitu yang kita pahami. Iya.
Ada proses Pak, ada proses Ada saling apa ya, saling ada proses. berhubungan antara pengajar dan yang belajar gitu Pak, seperti itu. Kan dulu-dulu juga begitu. Dulu-dulu juga guru-guru dulu begitu. Ya Tapi tidak mungkin dianggap mengenal teori belajar. 2000 di 2013 ini mungkin dikuatkan kembali Pak dengan mengontrol misalnya teori belajarnya itu agar dapat memudahkan siswanya itu belajar Pak gitu. Dengan Jadi cara, kan dengan metode, dengan ya teknologi. dengan metode-metode Oh, yang ya, terbaru Pak ya. gitu. Kalau dulu kan metodenya CBSA Pak ya. Kalau orang Sunda bilang CBSA itu cul budak sina anteng gitu Pak. Jadi biarkan anak Oke. biar apa namanya biar merasa nyaman aja. Nah itu sebenarnya itu pembelajaran yang tidak bagus karena anak itu tidak diberikan pemikiran yang gimana dia gitu Pak. Jadi tidak berkembang. Jadi kalau gurunya A ya anaknya A. Jadi kalau sekarang itu pembelajaran itu kalau gurunya A gimana si anak itu bisa A B C D gitu. Seperti itu Pak. Begitu. Di dalam mengajar Bapak tadi, Bapak sudah memunculkan sifat kritis siswa. Sudah Ada Pak tadi memunculkan. kritis siswa. Jadi pas saya Gimana, pakai gimana itu? SQL pas SQL View mereka itu kritis Pak. Pak kenapa nggak langsung aja bikin tabelnya pakai GUI gitu, desain grafik user interface yang kita tinggal Oke, klik-klik seperti itu. oke Pak. Yang terakhir, saran saya yang saya cermati mulai dari pembukaan sampai penutup, yang kurang kita lakukan adalah memberi pertanyaan ke siswa, pertanyaan penguatan atau pertanyaan pengembangan ya berlanjut. Itu perlu. Yang lainnya saya kira sudah kita lakukan dengan baik. Tinggal diperbaiki apa namanya kreativitas sehingga mahasiswa lebih tertarik dan termotivasi. Saya kira cukup saya Pak Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Rifki. Ya, makasih Pak Sul. Ya, Aang, Baik Pak. Sinanteng ya, jadi begini. Sebenarnya Pak Aang bagus sih, iya, ya. semua cara. Cuman gini, kita ini sebagai penguji nggak ngelihat gitu. Saya nggak tahu kenapa sampai eh, Pak Aang ini tidak memanfaatkan share screen sehingga kita melihat juga apa yang Bapak tampilkan seharusnya di kelas gitu ya. Apa memang tidak mempersiapkan untuk share screen ya Pak Ang? Tadi Mungkin udah saya ada, share screen Pak, tapi nggak tahu kenapa. oh gitu, Iya, kelihatan gitu kan. Nggak tahu Pak Sul lihat nggak? Ya, tidak Pak. Ya itu. Ini Tidak. kan, Makanya tadi bahwa dia tidak perhatikan siswa. Harusnya dia tanya siswa bagaimana bagus tidak tampilannya saya punya apa ini PowerPoint atau apa kan? ya jadi Tapi karena itu dia tidak ada kesalahan saya Pak. begitu, iya, jadi ingat itu. Iya, baik. kiri, nggak, siswanya nggak ada tegur-tegur gitu. Ya, Iya, kan kita ini menguji bukan untuk anu ya, jadi kita biarkan saja. Ya, kita ini Iya, metode. karena itu. Iya, iya. Karena di sini kan ada penilaian tentang pemanfaatan. Media, media. Jadi seharusnya kami juga diperlihatkan. Iya. Oke, tadi udah disampaikan oleh Pak Sul, apalagi tadi ini berkaitan dengan TPEC itu, tentu saja kita ingin tahu sejauh mana Pak Ang memanfaatkan teknologi di dalam menyampaikan materi gitu kan. Walaupun sebenarnya saya bisa membayangkan apa yang Pak Ang sampaikan itu memang sudah menunjukkan penggunaan teknologi medianya ya. Tetapi ya tentu saja kami nggak maksimal melihatnya. Eh, Walaupun secara tertulis Pak Aang sudah menyampaikan penilaian sikap yang cukup lengkap, tetapi mungkin bisa disampaikan kepada kami seperti apa eh, tadi waktu mengajar itu, misalnya ya, tadi waktu mengajar itu Bapak melihat atau menilai afektif dari siswa. Mungkin bisa jelaskan Pak. Silakan. kalau dari siswa sendiri Pak, tadi kalau melihat sikapnya itu ketika kita memberikan salam Pak ya, apakah dia respon menjawab salam kita dari situ.
Terus ada lagi dari misalnya kalau kita di CBT itu kan harus absen Pak ya, absennya harus tepat. Nah itu sikap dia itu absennya itu tepat apa telat gitu, seperti itu. Apa ada yang lupa absen? Nah itu dari sikap dia seperti itu. Pak Ang menggunakan media ada berapa cara dengan untuk berinteraksi dengan siswa? Ada 3 Pak, Apa itu? dengan WA group, dengan CBT, sama dengan ini Pak, Google Meet ini. Kalau misalnya mau ada Google Meet, Sinkron ya. iya. Ya, itu yang mana yang paling bisa menurut Pak Ang untuk menilai efektifnya? Itu paling bisa itu dengan CBT Pak. Kalau untuk di absensi, nah itu sikap yang paling gampang kelihatan karena kita kan absen di sini misalnya pelajaran saya seminggu sekali hari misalnya hari Rabu. Nah itu kelihatan Pak. Pas pagi itu siswa ada yang langsung absen, ada yang enggak Pak. Nah itu kelihatan banget Pak. CBT aja ya. Ya CBT itu kelihatan Pak. Kalau di Google Meet nggak bisa atau di web. Ya kalau di Google Meet Pak tidak kelihatan kadang misalnya dia masuk tapi misalnya kameranya dimatikan karena alasan kuota, karena alasan apa aja itu ya, banyak Pak. Kalau di CBT itu udah pasti Pak terikot gitu. Jadi kalau dia nggak masuk udah ada tulisannya telat atau misalnya jam 7 harus absen dia ternyata dia jam 8 absen itu udah sikapnya udah jelek karena telat gitu Pak. Atau paling nggak di ini di web meet-nya buat web meet gitu nggak ya? Nggak pernah ya Pak Di Ang webmeet buat kalau di sekolah kita jarang Pak webmeet Pak. ya. Ya, Emang agak sulit sih. Jadi ya sulit. eh, tapi ini kembali ke Pak Ang karena memang inilah gunanya Pak Ang untuk mengikuti PG ini supaya muncul kreativitas menghadapi apalagi masa pandemi seperti ini. Karena kesulitannya itu menilai efektif itu kalau kita nggak ketemu langsung gitu, nggak melihat secara langsung ya. Jadi kadang-kadang nggak tepat gitu kita menilai mereka. Nah, kemudian kaitannya dengan apa penerimaan, kemudian nanti siswanya itu bisa membuat decision making di dalam materi yang Pak Ang ajarkan. Itu seperti apa yang dilakukan sehingga Pak Ang bisa menyimpulkan bahwa siswa saya ini paham apa yang saya maksud, yang saya ajarkan. Jadi kalau misalnya di pelajaran saya itu Pak, kalau di SQL itu, kalau misalnya siswa paham itu kelihatan Pak, karena kan kita bikin aja tugas yang berbeda, yang pribadi itu, dan mereka langsung upload hari itu, jadi cepat Pak. Jadi Hmm. tidak boleh lama. Kalau misalnya lama itu udah akhirnya kan misalnya saling bantu atau saling gimana. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, kita misalnya kasih waktu untuk satu tugas ini misalnya, oh ini hanya bisa 10 menit selesai nih anak-anak. Nah, itu harus dalam waktu itu harus dikumpulkan gitu. Jangan sampai anak-anak telat. Nah, kalau udah telat itu kita harus oh ini jadi kita harus berpikiran oh ini anak ini misalnya belum belum terlalu paham. Nah, seperti itu, Pak. Oh, jadi ada batas waktu ya Ya, diberikan. betul. Pembatasan waktu, Pak. Oh, oke. Bagaimana Pak Zul? Cukup saya Pak Riki. Cukup. Oke, saya kira cukup untuk Pak Ang. Nanti sudah maghrib lagi. Silakan di recordingnya bisa di stop, kemudian nanti disampaikan ke Admin. admin untuk kemudian yang selanjutnya.